Ini ahli tasawuf. Pada pagi hari ini kita bahas yang enteng-enteng aja, ya, afatul lisan. Jadi di kitab Ihya Ulumuddin ini ada bab di jilid 3, ada bab tentang bahaya lisan. Bahaya apa lisan? Kita doa dengan lisan itu seolah-olah doa kita banyak yang tidak terkabul, betul apa enggak? Tapi kalau ngomong ngaco itu suka terkabul, heran kita. Benar apa enggak? Maka hati-hati, kata Imam Ghazali, kufa, kata Rasulullah pun, kufa alaika hada, ambil megang lidah. Jagalah oleh dirimu ini nih, barang ini nih, lidah. Sebab orang yang terlalu banyak bicara itu akan banyak zalatul lisan, terpleset pembicaraan. Siapa bayar? Mau ulama, mau ustaz, pasti ada terplesetnya. Saya ini kalau direkam terus setiap ngaji pasti banyak salahnya, betul apa enggak? Entah apa ada untuknya. Kesalahan Ustaz Ibnu Zaman ketika mengajar tasawuf di Rodotul Jannah, ada kandungan antar. Karena ada tugas orang yang bikin konten itu yang meluruskan kesalahan-kesalahan para ustaz. Bagus kalau meluruskan ya, tapi kalau menjatuhkan itu yang repot, bahaya. A'udzubillahi min. Kesalahan Ustaz Adi Hidayat dalam bab ini, kesalahan Ustaz Abdul Somad dalam bab ini, kesalahan Gus Baha, kesalahan Gus Muafiq, jadi kesalahan. Ya nggak apa-apa kalau mumpuni dan tujuannya bukan menjatuhkan personalitas. Jadi sosok orang dijatuhkan karena itu, tidak. Nah, tetap pasti orang itu punya salah, betul apa enggak? Saya pasti punya salah. Nah, kata Rasulullah SAW, bahkan ada dalam sebuah hadis, salamatul insan fi hidil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung dia bisa jaga lisan atau tidak. Makanya big group, padahal nggak pakai lidah ya. Pokoknya hadis ini bisa kita alokasikan kepada tulisan pesan, bisa ya. Kan kata Nabi, salamatul insan fi hidil lisan. Jadi tertentu oleh lisan. Enggak, kalau yang sekarang hikdi lisan itu termasuk hikdi status, hikdi postingan, menjaga status kita, menjaga postingan kita. Mana yang sekiranya madharat itu bahaya. Bukan membahayakan diri kita pribadi, bahkan bisa membahayakan komunitas. Bisa membahayakan satu negara. Bisa apa enggak? Satu orang yang ngomong, satu negara kena semua. Bisa apa enggak? Satu orang yang ngomong, orang-orang yang dagang bangkrut semua, bisa nggak? Bisa. Dan gara-gara lisan atau gara-gara postingan bisa saling membunuh. Itu dari mana? Dari lisan atau dari postingan kita. Nah, maka pagi hari ini saya pun punya cerita banyak sebenarnya tentang ini ya, tentang realita karena terpelesetnya lisan. Suatu contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah orang yang sangat dermawan, awwahum munib itu ya. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah orang awwah. Quran itu menggelari Nabi Ibrahim dengan karakter awwah. Awwah itu apa? Ada yang tahu artinya? Awwahun. Kalau terjemah pakai bahasa Jawa, awehan. Apa awehan? Nah, jadi bahasa Jawa itu namanya dari Quran. Ya, orang yang suka memberi itu awehan, bahasa wong Jawa. Nah, dalam Quran ini Ibrahim awwahum la awwahum munib. Nah, dia awehan berehan, cuma orang semua berehan. Jadi berah-bro, orangnya nyah-nyok. Ada lagi nyah-nyok ya, semuanya terserah. Yang penting maknanya sama ya. Nabi Ibrahim Allah dermawan sampai dalam satu riwayat kalau beliau punya makanan dan dia tidak ada teman untuk makan, beliau cari walaupun harus berjalan berkilo-kilo. Kalau kita punya makanan enak, kadang-kadang kita suka ngumpet, betul apa enggak? Oh ini enak, buat saya aja juga. Bahkan dimasukin ke lemari baju, biar anak-anak kagak makan, istri saya kagak makan, enak buat saya bang. Ada model begitu. Makanan doang sampai ribut, ada nggak? Ih, naudzubillah min dzalik. Jangan bapak-bapak pantang ribut soal makanan, jangan, itu alamat miskin. Bener, ribut urusan makan, rebutan tempe, jangan tempe saya, asli jangan. Ya, bocah ajarin bocah tuh, makanya saya pantang bocah kalau
rebutan itu. Ini aku pengen ini, aku udah nyala. Makanan itu jangan diributin. Bahaya kalau makanan diribut. Alamat nanti kesono-sononya miskin. Na'udzubillah min. Jangan suka rebutan makanan dah. Rebutan apa yang bagus? Rebutan makanan ya. Jangan. Nah, Nabi Ibrahim ini dari orang kalau udah ada temennya baru makan. Saking awehannya, saking nyah-nyohnya, saking berah-berahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus saking saking dermawannya Nabi Ibrahim pengen memberikan hadiah kepada seluruh umat manusia dari zaman Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Coba, saking dermawannya. Bapak-bapak pernah kepikiran pengen ngasih hadiah begitu? Enggak ada. Ke tetangga sebelah itu pengen, suatu saat saya pengen ngasih sebab makanan tanpa acara, kasih aja kasih. Gak usah dipanggil ke rumah. Kasih dia makanan, kasih aja. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya pengen kalau nanti di suatu zaman Engkau ceritakan ada Nabi namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin dan umatnya adalah umat terbaik dibanding daripada umat-umat sebelumnya, maka saya ingin memberi hadiah kepada umatnya. Kata Allah, masih jauh Ibrahim. Kamu dengan Muhammad itu jaraknya masih ribuan tahun. Jaraknya kira-kira berapa tahun? 6 ribuan lah. Ya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sekitar 6 ribuan kalau nggak salah. Kalau salah monggo dicek aja dulu ya, karena bisa jadi saya lupa. Kalau dengan Nabi Isa kan cuma 500 tahun, nggak sampai 1000. Nah dengan Nabi Ibrahim dengan mbaknya itu kata Allah, nggak bisa Ibrahim, ente memberikan hadiah apa untuk umat akhir zaman? Ya saya tidak bisa ya Allah, tapi kan jenengan yang maha bisa. Oh, keren ya Nabi Ibrahim. Ya iya harus gitu doa itu ya. Tapi kan engkau maha kaya, engkau maha kuasa, engkau katakan kun jadilah sesuatu. Betul apa enggak? Nah kalau dibalikin ke saya mau ngado apa? Saya mau ngasih hadiah, ya saya keder ya Allah. Maka saya minta kepada engkau bagaimana caranya supaya saya bisa memberikan hadiah kepada umat sampai akhir zaman. Ibrahim kok ngomong aja, jadi sekali kan doanya ada aja, terus niatnya baik, pengen ngasih banyak orang. Akhirnya apa? Ada yang tahu nggak cerita ini? Apa? Gimana? Oh nggak ada. Mungkin ada yang merangin sudah menceritakan. Akhirnya Allah perintah malaikat Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, khudil kapura minal jannah, ambillah segenggam kapur surga. Kata Allah. Wis diambil kalau malaikat Jibril segenggam kapur surga. Tebarkan di atas samudra. Kemudian ditebar oleh malaikat Jibril di atas samudra. Wahai Ibrahim, niatanmu untuk memberikan hadiah kepada umat setelah engkau sampai akhir zaman telah aku kabulkan dengan jalan malaikat Jibril menabur kapur surga di atas samudra. Dan mulai saat ini lautan menjadi asin. Asinnya itu bisa untuk makan orang dari generasi ke generasi. Apa hadiahnya? Garam. Itu hadiah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus emang dulu gak ada asin? Ustaz? Gak ada. Di gunung juga ada garam kok. Betul apa enggak? Ya kan garam gak mesti di laut. Tapi yang di laut itu adalah cerita hadiah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Karena kalau makan itu terima kasih sama Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim, makasih banyak. Ini kalau nggak ada doa engkau mungkin makan hambar. Ya kan soto begitu rasanya, bakso begitu rasanya. Betul apa enggak? Nah, terus kita seneng. Kita menikmati itu dari hari ke hari, bahkan kita tidak ketinggalan. Ada sarapannya. Itu hadiah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita cicipin pakai nasi kuduk, kerupuk aja ada garamnya, betul apa enggak? Cipeng, apa cipeng itu? Cireng, bakwan, itu ada garamnya enggak? Ada garam. Masya Allah. Makanya dulu orang tua kita ngikutin sunnah juga. Kalau mau makan dicelup apa? Ditotol ininya nih. Jari manisnya ya. Sebelum makan lidahnya udah jilat garam. Setelah makan jilat garam. Apa? Netralisir supaya racun yang ada di makanan, enzim-enzim yang tidak baik itu menjadi netral. Itu sunnah Rasulullah SAW. Pakai saya begitu dulu saya waktu kecil kan. Ada piring kecil, pisin ya. Dipiting tetap makan.
Dan kalau makan itu ya lauknya sedikit terus nasi, lauknya sedikit terus jangan cepet-cepet, makanya pelan. Berapa kunyangan? Oh, sangel. Kesuwen, Ustaz. Cuma 34, 36, 33. Terima kasih. Berarti 2 kali pulukan saja, 2 kali suapan 66 Pak. Kita nambahnya 66. Barang itu ada berapa? Ada sekitar 25 suap. Berapa 25 kali 33? Coba itu dewe lah. Angel. Sunnah itu bisa angel dilakoni yang kecil-kecil ya. Kalau ke kamar mandi pakai tutup kepala, angel orang. Bapak-bapak kalau ke kamar mandi plotos, ya, terus telanjang lagi, nggak pakai celana ya. Karena kata Nabi kan kalau pun mandi tetaplah memakai celana. Saya dilarang. Kalau diuji ya, angel, harus angel. Jadi Rasulullah yang kecil-kecil begitu itu banyak hikmahnya Pak. Jangan disangka itu cuma tradisi Nabi, bukan. Rasul itu mencontohkan sesuatu ada hikmah. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam punya sifat pemberi, punya sifat Nah, Nabi Ibrahim ini dalam sebuah hikayat cerita ya, diceritakan punya amalan yang setiap tahun tidak pernah ditinggalkan. Apa itu? Setiap tahun pokoknya tidak pernah ditinggalin. Sedekah 100 ekor onta. Itu setiap tahun. Ditambah 300 ekor sapi. Ditambah 1000 ekor kambing. Domba-domba, bukan kambing, domba. Jadi berapa sedekahnya Nabi Ibrahim per tahun? 400. Ya, apa? Onta berapa? 100. Sapi berapa? 100. Domba berapa? 1000. Kalau diduitin berapa itu? Ini Nabi Ibrahim kaya apa miskin berarti nih? Kaya. Coba duitin dengan zaman sekarang ya, kita hitung aja dulu lah, biar kita tahu sedekahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah bersedekah bareng, setiap tahun sedekah juga Nabi Ibrahim itu amalannya sedekah mulu Nabi Ibrahim. Makanya gelarnya di Quran tidak salah, Awwahun. Allah itu aweh, sangat dermawan. Ada dermawan itu sa'iyun Pak. Sa'iyun itu dermawan sama dalam bahasa Arab, sa'iyun. Kan gitu ya. As-sa'iyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Kata Nabi, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat manusia tapi jauh dari neraka. Orang dermawan. Tapi hanya sekedar sahiyu. Sahiyu ini dermawan biasa. Kadarnya masih standar. Sama tetangga ya bagi, sama saudara bagi dermawan. Tapi Nabi Ibrahim sudah di atas level sahih. Allah pakainya Allah itu levelnya di atas sahiyun. Kalau sahiyun para donatur lagi termasuk sahiyun. Masjid butuh apa dia nyumbang semen 2. Enggak apa-apa itu sahih tetap. Ada tetangganya lapar anak yatim dia nyumbang 20.000 ya lumayan sahih. Tetap dermawan, tapi standar lah dermawan. Tapi Nabi Ibrahim di atas rata-rata Allah. Maka Qur'annya tidak menggunakan kalimat sahih, tapi menggunakan kalimat Allah. Awihan, bulah brek, nyok. Itu Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim kan setiap tahun tuh sedekah. Kalau dihitung ontak umpama harganya 20 juta, nggak dapat Pak 20 juta, 25 juta. 25 juta dikali 100 berapa Pak? Itu cepat. 25 juta dikali 100 2,5 miliar. Catat Pak Pandi di kalkulator. Baru kita hitung. Ini kita pakai standar paling ringan. 2,5 miliar udah 2,5 gitu. Ya. Terus sapi sekarang bapak-bapak mau kurban nih. Nah, sapi itu 300 ekor. Ekor berapa kira-kira? 20 juta dapat. Nah, standar ya. Kalau limosin kan mahal lagi. Udah standarin aja 20 juta lagi. 300 tuh. 6 miliar ya? 6 miliar. Udah 8 miliar setengah tuh. Masya Allah. 8 M setengah. Tambah domba 1000 ekor. Sekarang domba berapa? 3 juta ada. Yang domba baru kan 4 juta ke atas sekarang ya. Yang gede. Kalau dombanya yang mau domba garut lah, nggak mungkin Nabi Ibrahim dombanya esek-esek.
12,5 miliar. Kalau kita ilustrasikan Pak, ya bukan kok berarti Nabi Ibrahim 12 miliar, bukan. Ini seandainya diuangkan dengan nominal yang terendah saja, dengan standar hewan yang ya standar itu standar menengah sedang, itu Nabi Ibrahim per tahun sedekahnya 12,5 miliar. Masya Allah. Sampai malaikat itu terkagum dengan Nabi Ibrahim. Dan Allah angkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilul. Ada malaikat yang protes. Ya Allah, kalau Ibrahim diberikan gelar Khalilullah dengan kondisi yang sangat enak begitu, dia punya duit banyak, kemudian punya istri cantik. Kalau begitu mah Khalilullah belum ada ujian yang berat. Kata malaikat, coba saya boleh nggak untuk menguji Ibrahim? Kata Allah, silahkan uji. Yang uji malaikat. Turunlah malaikat, ngetok pintu rumah Nabi Ibrahim. Assalamualaikum Ibrahim. Waalaikumsalam. Ini saya adalah tetangga engkau di seberang desa. Di seberang desa sedang kelaparan. Boleh nggak saya minta kambingnya 100? Kata Nabi Ibrahim, mikir apa nggak nih? Ini siapa gitu kan? Nggak kenal, kalau minta kambing 100. Nabi Ibrahim kira-kira mikir apa enggak? Enggak. Ambil Pak. Ikhtar asmanaha. Pilih yang gemuk-gemuk, kata Nabi Ibrahim. 100 pilih yang gemuk-gemuk. Gak mikir siapa, jangan-jangan oknum, jangan-jangan nggak ada. Nabi Ibrahim ambil Pak 100 di kandang. Ya, Nabi Ibrahim itu punya ternakan gede. Kalau sekarang peternakan itu ibaratnya punya pabrik motor. Ya, punya pabrik motor. Nabi Ibrahim punya anjing itu 12.000 Pak. Anjingnya 12.000. Coba kalau anjing penjaganya 12.000, kira-kira peternakannya gimana itu? 12.000 anjing, dan satu anjing itu dikalungin emas. Coba ya. Makanya orang-orang Ibrahim aneh-aneh aja, kok anjing dikalungin emas? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Dunia itu pantas dipakai oleh binatang yang najis. Jadi dunia itu jangan dibangga-banggakan oleh manusia. Itu pelajaran itu ya. Oh gaya, kan punya apa udah gaya, jalannya udah lain. Punya Nabi Ibrahim. Gak usah gaya dengan dunia. Itu saya pakaiin dulu buat yang layak, saya pakaikan kepada anjing. Jadi kalau anjing penjaga peternakannya pakai kalau ada di Kirana ini kayaknya ngomongin emas itu orang-orang ya. Tangkapin anjing-anjingnya itu, digebukin ke karung, Mas ambil 12.000 Pak, dan satu anjing itu satu leher anjing itu 1 sok emasnya. 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu 6 on Pak. 1 mudnya 6 on. 6 kali 4 berapa? 24 berarti berapa? Ya 24 on itu berapa kilo? Kilo. Pokoknya ngangel. 2,4 kilo ya? Coba emas 2,4 kilo, istrinya punya enggak? Nggak ada apa-apanya, istri kita paling 2 gram 5 gram itu paling mentok, 5 gram dijual lagi itu juga ya. Mah nggak punya duit, jual dulu emas, beli lagi. Iya, belinya kapan? Nggak tahu. Sampai mas kawin dijual juga. Itu kan kita, ya. Nabi Ibrahim itu sekitar 2,4 kilo itu kalau anjing kok. Pakai Terus Nabi Ibrahim bilang apa tadi? Dunia itu pantasnya dipakai sama dia tuh. Kata Nabi Ibrahim awehan, dunia tidak digenggam maksudnya. Apa nih namanya? Gemi itu apa? Ya bukannya terlalu berat memegang dunia. Dilepas aja oleh Nabi Ibrahim. Ambil 100, diambil 100. Makasih Ibrahim, ya udah sono. Sembelih di sono. Itu malaikat padahal. Diambil 100, besoknya datang lagi tuh orang itu. Waalaikum Ibrahim. Ini ternyata 100 kambing kurang, ambil 100 lagi kata Nabi Ibrahim. Mana 100 kurang, kemarin aja udah ambil yang gemuk-gemuk. Model kita itu model kita. Mari kita goceng, karena goceng lagi. Padahal goceng. Sama pelit kita itu pelit ya. Umatnya Nabi Muhammad tapi Nabi gak suka tuh. Udah minta mau sering gitu. Sama sih kita punya duit. Kasih. Ini amalan angel ya, susah.
100 udah berapa tuh kambingnya tuh di bawah? 200. Besoknya datang lagi dia. Ya Ibrahim, ternyata 200 ekor masih kurang, masih banyak yang tidak kebagian. Kata Nabi Ibrahim, angkut semua bang. Benar. Tapi nggak kesel loh. Nabi Ibrahim nggak kesel. Kalau kita kan kesel, nyok pakai. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim angkut semua bang. Ini layak dimakan oleh mereka yang bagikan semua. Benar Ibrahim bagikan. Akhirnya malaikat yang berwujud manusia ini memuji Nabi Ibrahim. Luar biasa engkau Ibrahim. Padahal engkau tidak mengenal saya. Padahal saya pun tidak pernah bertemu denganmu, sekalipun tidak pernah bertemu. Saya minta 100, kamu persilakan. Saya minta lagi, kamu persilakan. Hari ini engkau serahkan seluruh hewan ternakmu untuk saya dan saya bagikan kepada fakir miskin. Kata Nabi Ibrahim, jangankan kambing yang diminta oleh Allah, karena itu hanya titik. Seandainya saya punya anak dan Allah memerintahkan saya untuk menyembelihnya, saya akan lakukan itu atas dasar keimanan saya dan ketaatan saya kepada Allah. Nabi Ibrahim punya anak, ngomong kayak gitu, bukan sombong, bukan. Jadi ya sepanjang-panjang gitu, bukan sombong. Jadi saking senangnya ibadah kepada Allah, akhirnya kelepasan ngomongnya seperti itu. Jangankan kambing, kata Nabi Ibrahim, gitu kan? Saya kalau diberikan anak oleh Allah dan Allah minta supaya saya sembelih anak saya karena ketaatan kepada Allah, saya lakukan. Kata Nabi, Yoris, kata malaikat, amin. Iya, singkat aja, amin, udah beres. Malaikat bawa kambingnya, ya. Selang setahun, 2 tahun, 3 tahun, hari berlanjut, tahun berganti, akhirnya Siti siapa ya? Siti Hajar mengandung. Ya, Siti Hajar mengandung. Lahirlah Nabi Ismail alaihi salam. Brojol Nabi Ismail. Senang Nabi Ibrahim. Oh, anaknya ganteng, lucu, ditimang-timang, terus ditinggal lagi sama Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim hidupnya di Palestina, di Palestina. Siti Hajar ditinggal di mana? Di Makkah. Jadi Nabi Ibrahim itu kesono Palestina, dahulunya di Palestina. Ditinggal Siti Hajar, pulang lagi Nabi Ibrahim, anaknya udah tambah gede, lucu, nurut, ganteng, ya. Nabi Ismail ditinggal lagi sama Nabi Ibrahim ke Palestina, dakwah lagi di sana, segala macam, di sana ada kegiatan. Karena Nabi Ibrahim itu pekerjaannya adalah al-bazaz, tukang meres susu sapi. Itu pekerjaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada hadisnya, silakan dicari aja di kitab Tanbihul Mubilin, babnya bab Fadilatul Kasbi. Nah, itu ada pekerjaan Nabi Ibrahim apa? Pekerjaannya Nabi Ibrahim adalah meres susu. Kalau Nabi Zakaria tukang kayu. Kalau Nabi Daud besi. Tukang kelas ya. Tukang besi, mungkin teralis segala macam itu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kan tukang besi. Kita ngebayangnya sih Nabi Daud pakai tangan gitu ya. Ini terlalu tinggi. Memang Nabi Daud punya mukjizat melakukan besi. Dan sehari-harinya Nabi Daud dia itu bikin baju besi ya, bikin alat-alat dari besi. Itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tukang melas, tukang bikin teralis, bikin pagar, itu keturunan dari Nabi Daud. Profesinya jangan lihat dulu. Profesinya seperti Nabi Daud. Kalau tukang kayu, tukang betak-betak orang-orang Jepara kebanyakan. Orang Jepara itu kecipratan ilmunya Nabi Zakaria. Ketak-ketok ya, bikin gebyol, bikin kursi, bikin bangku, bikin apa dari kayu Nabi Zakaria. Nabi Muhammad apa? Gembala kambing, terus yang lama bisnis itu Rasulullah SAW. Jadi setiap Nabi punya profesi. Jadi jangan merasa rendah kalau jadi ustaz, jadi kiai dagang. Ya, paham nggak? Di ustaz dagang tuh nggak rendah, ustaz jadi tukang emas nggak rendah, ustaz jadi tukang apa nggak rendah. Tidak ada profesi yang rendah, paham nggak? Itu adalah pikiran kapitalis kalau merendahkan orang dari segi profesi. Iya, cuma tukang ini, tukang itu nggak boleh. Itu jalan rezeki, Pak. Yang diciptakan Allah berbeda.
Tapi kita suka kesel kalau Ustaz jualan, ya Ustaz jualan lagi, kalau nggak beli nggak enak kita. Makruh itu begitu tuh. Ustaznya jualan minyak wangi umpama, jualan apa kayak ya, jualan sarung, terus kita ditawarin gitu. Makanya saya kalau dagang nggak nawarin, terus gimana dagangnya? Diam banget ya. Sakti kan. Dia nawarin tetap, ya entah itu di Facebook, entah di mana gitu. Terus ada yang lihat kita dagang sarung, ya. Dan dulu setiap Ramadan kan dagang. Ini mah ada orang beli tapi gak enak. Nah, ini yang bahaya ini, gak jadi berkah. Dalam fikih kan gitu ya. Beli karena ngerasa gak enak. Ya, udah makruh itu. Makanya kalau Ustaz bilang enggak, biarin. Ustaz, saya lagi gak butuh. Ya, dasar jamaah gak boleh. Ustaznya berlatihan. Nggak boleh ngomong gitu, Ustaznya bilang gitu. Maaf, pakai hati pisan sih. Ustaznya dagang juga beli. Orang gak butuh ya. Orang nggak butuh masa beli. Nah, kita beli itu atas dasar pengen dipakai, memang benar-benar pengen beli. Jangan ya Ustaz, beli satu nggak enak lagi. Dua, beli dan dua lagi tambah parah makruhnya ya. Nah, ini akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail. Suatu ketika Nabi Ismail sudah lucu-lucunya lah, bocah udah umur berapa tahun ya, 9 tahun atau 12 tahun ya, itu Allah alam berapa tahunnya. Setelah itu Nabi Ibrahim kangen banget sama Nabi ceritanya panjang juga ya, macam berapa aja? 2 menit lagi ya? Nah, saya ungkas ini. Akhirnya Nabi Ibrahim kangen banget, berangkatlah dari Filistin. Kemudian Nabi Ibrahim ketiduran di Mina. Mina di mana sih? Mekah ya? Bukan sini, bukan depan gerbang bukan ya? Di Mina. Akhirnya Nabi Ibrahim ketiduran di Mina, mimpi pada tanggal 8 Dzulhijjah, mimpi suruh menyembelih anaknya itu ya. Ibrahim singkatnya gitu. Sembelih anakmu. Oh, kaget Ibrahim bangun, ya Allah. Sembelih anak saya. Gak mungkin lah ini dari Allah. Masa Allah dulu sembelih tanggal 8. Namanya kalau Dzulhijjah itu tanggal 8 apa namanya? Yaumut Tarwiyah. Hari ragu-ragu. Nabi Ibrahim ragu-ragu ini perintah Allah atau perintah setan? Ragu-ragu. Akhirnya tanggal 9 udah ketiduran lagi, ngimpi lagi. Ya, gimana sih ayatnya Pak? Ada yang apa enggak? Ini al-ba'uka gitu ya. Itu ketika nyampein kepada anaknya itu. Nah, Nabi mimpi lagi, sembelih anakku. Wah, sembelih. Mana nih sembelih anak? Hari tanggal 9. Namanya hari apa? Yauma Arafah. Nah, Nabi Ibrahim paham, oh ini perintah dari Allah. Makrifah. Arafah itu makrifat. Mengetahui bahwa itu adalah pasti adalah perintah dari Allah. Akhirnya tanggal 10 Nabi Ibrahim ajak itu Nabi Mama Hajar ya. Dandanin anak kita. Mau kemana? Pokoknya dandanin, mandiin, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi. Mau saya ajak jalan. Tapi Nabi Ibrahim sebelumnya sudah bilang. Gimana tuh ayatnya? Ya gunanya ra'aitu fil manami al-bahu gitu ya. Wahai anakku, saya diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih kamu. Apa jawaban Nabi Ismail? Alma tukmar. Gak mikir lagi. Bapak saya kecil ditinggalin, terus ditengokin, ditinggalin lagi, ditinggalin sekarang nengokin mau nyembelih saya. Kan kalau sekarang ya udah ditinggal lama jadi pegawai kapal siar, udah kerja lama ke Kalimantan jadi tukang batu bara, tiba-tiba datang ke rumah pengen nyembelih anaknya. Kan repot ini ya. Kalau zaman sekarang udah viral ini. Ibrahim itu kan orang gila, anaknya lama-lama ditinggalin, ketemu malah mau disembelih. Pasti viral Pak. Ini hal yang tidak masuk akal. Pokoknya Nabi Muhammad juga viral Pak. Sebenarnya kalau ada HP zaman dulu ya viral. Banyak ceritanya nanti. Nah akhirnya Nabi Ismail mau, dan kata Nabi Ismail, Pak nanti bilang sama Mama jangan bilang mau disembelih ya, pasti Mama berat. Ya udah apa-apa, nanti kita bilangnya mau jalan-jalan aja, kan bener jalan-jalan. Nah, tapi pada intinya mau disembelih. Nah, akhirnya begitu diajak ke lapangan pakai baju bagus, pakai minyak wangi, disisirin pula rambutnya, ganteng lah, udah lucu. Nabi Ibrahim itu kangen banget padahal. Anakku sekarang lah, aku akan melakukan perintahnya Allah. Pak, supaya bapak nanti nggak sedih, supaya bapak nanti nggak merasa berat menyembelih saya, bapak tutup muka saya, supaya bapak nggak melihat meringisnya saya ketika pisau itu mulai membelah leher. Akhirnya ditutup sama Nabi Ibrahim.
Bapak ikat kaki saya Pak, supaya kalau pas saya kejat-kejat darahnya nggak muncrat kotorin baju Bapak. Kata anak itu masih begitu, tambah sayang aku nggak? Dia masih ya Allah, ini bocah ya, turun banget ini. Kalau dia berontak tambah enak gitu ya. Berontak nggak mau, ceprot udah enak. Ini mau tambah nurut kan tambah sayang, betul nggak? Tambah nurut, ya Allah, tambah sayang, tambah berat. Akhirnya diikat kaki saya juga, ikat Pak, ikat. Setelah itu Allah panggil malaikat. Ya malaikati, hai para malaikatku, lihat ke bumi. Semua lihat ke bumi. Udah kayak arena pertandingan. Fokus semua. Malaikat di sama wal ardh. Malaikat yang ada di langit dan malaikat yang ada di bumi, semua nonton kejadian itu. Masya Allah. Kata malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi Ibrahim juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di belakangnya malaikat Jibril. Walillahil hamd. Brel, sembelih-sembelihannya. Kata-kata, kok nggak mempan? Ternyata Nabi Ismail punya ilmu aldot. Ya, orang mempan dibacok, orang mempan disembel. Orang mempan sih. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, saya asah dulu pisaunya. Diasah lagi oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ismailnya, Bapak terlalu sayang kali sama saya sampai tangannya itu gak kuat buat nembusin pisau. Diasah lagi, kemudian faduriba al-hajar. Kemudian Nabi Ibrahim memukulkan pisaunya di batu. Jebret, fasorosin fain. Kemudian batunya belah jadi dua. Berarti tak pisaunya tajam apa enggak? Tajam. Disembelih lagi, brel, gak mempan lagi. Bapak terlalu sayang sama saya Pak. Akhirnya tidak mempan. Enggak. Bapak lebih cinta kepada Allah, ini adalah perintah Allah, tapi tidak mempan pisaunya. Udah. Kata Allah, kat Ibrahim. Wah, itu adegan ikan. Wis cukup. Kata Allah, cukup. Ini cuma ujian. Ujian. Akhirnya malaikat Jibril yang di belakang Nabi Ibrahim marki. Mendekat, menghampir. Dibeginikan Nabi Ibrahim. Seandainya kamu nggak ngomong sembarangan dulu, nggak ada adegan begini. Mau apa? Ada yang ingin nggak? Nabi Ibrahim pernah ngomong apa? Waktu diminta kambingnya, Nabi Ibrahim sekonyong-konyong ngomong saat jangankan kambing, hewan ternak. Kalau Allah kasih saya anak, terus Allah minta anak saya untuk disembelih, saya akan lakukan hal itu karena kecintaan saya kepada Allah. Kata Nabi, itu kamu pernah ngomong itu? Iya, lupa saya. Diuji oleh Allah. Ini hikmahnya apa? Jadi samping hikmahnya kurban, ada sebenarnya hikmah yang terselip sangat besar. Bukan terselip lagi, sebenarnya itu tidak diketahui banyak orang. Itu sebenarnya dari sekonyong-konyong ucapan. Ngeri Pak. Ngomong yang sekonyong-konyong itu biasanya terjadi. Ya, saya mah amit-amit gak bakal nikah sama kamu. Laki-laki jelek begitu, hitam keriting, bau apok lagi. Seandainya laki-laki di dunia cuma kamu dan cuma ada kambing bandingannya, saya mendingan nikah sama kambing. Kata malaikat, amin. Dia cantik jelita, kuliah, mau lamaran, gagal. Ada lagi yang melamar jenderal, gagal. Ada lagi yang melamar pejabat, gagal. Terus si jelek ini datang. Daripada gagal mulu, mendingan nama saya gimana? Kata dia, ya udah daripada sama kambing. Ini dari ucapan, ini terjadi. Ya saking ngomong sekonyong-konyong, daripada saya nikah sama kamu dan agak ada lagi laki-laki di dunia ini yang ada cuma kamu sama kambing, sebenarnya nikah. Kan daripada dia takut kambing, udah nikah sama orang dia. Akhirnya nikah dia, punya anak, wah banyak tuh. Kata lagi yang jeleknya tuh keren kan saya, dapat juga, ya kan. Koyong ini jenenge Supata. Supata itu ngomong sekonyong, tapi nanti diaminkan oleh malaikat. Kayak saya, udah gitu. Pokoknya apa tulisan, jaga lisan, jangan ngomong sembarangan dah. Udah, jangan ngomong sembarangan. Kamu ya, kalau belum bintang aja gak bakalan pernah di rumah kamu. Main PS mulu. Ini anak dibahin begini. Akhirnya berangkat main PS lagi, naik motor, ketabrak, jatuh, pincang. Udah bertahun-tahun akhirnya dia tidak bisa jalan. Itu kalau seandainya mereka ingat, ibu ingat nggak omongannya? Kamu tuh kalau nggak pincang nggak bakal diam di rumah. Mungkin kamu kalau pincang aja kali diam di rumah, akhirnya
dibincangin sama Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Hati-hati nanti diaminkan oleh malaikat. Kayak saya juga pernah. Kata saya, amin, saya nggak bakalan sekolah di situ. Walaupun nem saya nanti kecil, saya nggak mau daftar di sekolah itu. Nem saya gede pak. Nem saya gede, Cirebon itu 10 besar masuk, 10 besar Kabupaten Cirebon waktu MTS. Terus saya daftar di Tasikmalaya, diterima di kelas SIC, Special Intensive Class. Saya diterima di kelas grade atas, dikumpulnya sama orang-orang pintar di sana. Udah, saya selamatkan dari sekolah yang saya tunjuk tadi kan. Karena saya udah daftar di Tasik, di Cipasung saya pernah mondok 3 bulan pak. Akhirnya kena tipes di Cipasung, Tasikmalaya, saya pulang. Keder karena saya kelamaan sakit di rumah, kata saya, Mbak, pindah aja lagi sekolah yang kemana, ke Cirebon lagi deh, saya di Tasik gak kuat. Kenapa? Karena dingin. Saya mau mendingan negara yang panas daripada negara dingin. Makanya saya milih mondok di Cirebon, di Sarang, pesisir pantai ya. Saya itu makanya agak hitam dikit gitu kan. Dikit dari udah banyak besar. Nah, akhirnya setelah itu saya ke Cirebon. Ke Cirebon daftar Keman, Bapak Ciwaringin, Cirebon. Keman saya daftar nggak diterima. Katanya kuotanya udah penuh. Jadi pin 1 ya Pak. Nggak bisa jadi pin 1 ya. Bawa bangku sendiri di rumah nggak bisa. Kuotanya udah penuh. Akhirnya kata abah saya, gimana kamu mau nunggu setahun? Apa mau sekolah di situ tuh? Ada yang mau menerima kamu di sekolah itu? Sekolah aja di situ lah. Akhirnya saya 3 tahun aliyahnya di situ, di sekolah yang saya sumpahin. Dan saya lulus tamatan situ, ijazahnya juga di situ. Nah, tapi ternyata dalamnya tidak seperti apa yang saya pikirkan ya. Saya pun bisa juara tingkat nasional perantara sekolah di situ. Ya, dulu saya juara tingkat nasional waktu SMA kelas 3 itu di LPPKNU, di waktu itu finalnya di sana. Gedung proklamasi, patung proklamasi ada di Jakarta ya? Lapangan proklamasi apa? Ya benar yang ada patungnya itu, ada patung 2 gede. Dan saya pun ketemu guru spiritual di situ. Guru bahasa Inggris saya itu banyak mengajarkan tentang mengolah hati, caranya mengatasi kegalauan, caranya mengatasi segala macam. Ternyata yang saya pikirkan itu salah. Dan saya masuk ke sekolah yang saya sumpah-sumpahin itu. Nah, jangan-jangan bapak-bapak ini korban sumpah istrinya semua ya. Beda itu aja yang dapat saya ceritakan pada pagi hari ini. Tapi hikmahnya bisa ketangkap apa enggak nih? Bisa ya. Jadi ngomong jangan sembarangan. Semuanya sembarangan. Itu aja hikmahnya, jangan sembarangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.